Mari berbincang tentang kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari sebagai solusi. Teman-teman, kita ketemu kembali dalam kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari sebagai solusi. Kali ini saya ada di jembatan kecil di persawahan. Jembatan menghubungkan dua tempat yang terpisah. Demikian juga salah satu sarana untuk mencapai tujuannya, untuk menghubungkan masa depan anak kita dari kecil sampai nanti menjadi orang yang sukses. Itu dibutuhkan biaya ataupun pengorbanan. Pepatah Jawanya jer basuki mawa beo. Nah, ketika anak kami yang pertama usia 1 tahun, kami mulai menyisihkan sedikit, yaitu saat mendapatkan hadiah atau namanya mutoni, bahasa Jawa itu dari neneknya kepada cucunya, juga buyuti dari nenek buyut kepada cucunya, itu kami sisihkan. Kami tidak pakai sama sekali untuk menolong biaya pendidikannya nanti. Nah, setelah dia masuk SD, membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena pindah 3 kali dari Jember, lalu ke Surabaya, lalu pindah ke Jogja. Namun bisa tertolong karena sudah dipersiapkan sedikit demi sedikit. Lulus SD, dia masuk SMP, membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Tapi kami bisa mengatasinya dengan tambahan disisihkan terus-menerus secara rutin. Lalu kelas 1 SMP dia mendapatkan juara 1, mendapatkan hadiah 500.000 dari sahabat atau orang yang mengasihi. Jadi kami tabung kembali, kami sisihkan untuk persiapan masuk SMA. Tapi kan masih jauh ya dari target. Kami memelihara, kami akhirnya membeli 1 kambing etawa, kami titipkan teman yang beternak. Dan kambing itu ketika anak kami sudah kelas 3 mau lulus SMP, sudah menjadi 3 dan siap untuk dijual untuk masuk SMA. Bersyukur SMA diterima di SMA, salah satu SMA swasta favorit di kota Jogja. Ketika diterima membutuhkan biaya. Apa yang terjadi? Kambing itu ternyata kurang 2 hari kami membayar mau kami jual, ternyata dijual oleh orang yang memelihara tanpa izin, tanpa memberitahu. Dan kami juga sedih. Akhirnya kami putuskan untuk bersyukur kami berdoa mohon pertolongan Tuhan. Dan pas saatnya wawancara, kami diberi kelonggaran untuk menyicil biayanya selama sekitar 6 bulan dan bisa lunas sesuai dengan kemampuan kami. Bersyukur. Ketika anak kami SMA, adiknya sudah sekarang ini sudah kelas 3 SMP. Tetapi dua-duanya ada pelajaran pada waktu di SD dan SMP, ada entrepreneur. Jadi mereka berdua juga mencari uang saku itu dengan cara mempraktekkan pelajaran di sekolahnya, yaitu yang kecil berjualan cepet, kemudian kartu ucapan ulang tahun, juga gantungan kunci. Dan yang besar waktu SMA juga mengumpulkan korek-korek bekas itu sampai 2 kresek, lalu dibelikan isinya dan dijual 2.000-an. Itu menjadi uang saku mereka masing-masing. Dan kami sangat bersyukur sekarang yang besar sudah skripsi dan yang kecil sudah mau masuk SMA. Sekali lagi, dimanapun Bapak Ibu teman-teman berada, mungkin anak-anak sedang masa-masa masih kecil belum sekolah, silahkan sisihkan apa yang bisa ditabung. Mungkin ada yang sudah SMP, SMA atau bahkan kuliah atau sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong, diberikan rezeki yang berlimpah-limpah sampai anak kita mencapai prestasinya. Sekali lagi, apapun yang kita rencanakan, Tuhan memiliki otoritas dan kedaulatan penuh. Tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada kendala, ada permasalahan di luar kemampuan kita secara manusia, tetapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Sampai di sini kita akan ketemu kembali pada tayangan berikutnya. Jangan lupa ya, like yang sudah berkali-kali melihat video, yang belum pernah tolong subscribe ya, komen, dan kita ketemu kembali. Dan kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari.